Shalom dan ketemu di dalam program pelajaran sekolah sabat dewasa, pembelajaran sekolah sabat dewasa bagi suku tahun yang keempat tahun 2020 dengan tema pendidikan. Dan pada kali ini kita akan bersama-sama meninjau pembelajaran Alkitab melalui pelajaran sekolah sabat ke-13 yang bertajuk Surga, Pendidikan dan Pembelajaran Kekal. Dan ayat kunci yang saya percaya saudara dan saudara sekalian dan saya juga harus hafal terdapat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan ini kami dapat mempelajari Alkitab bersama-sama melalui pelajaran sekolah sabat dewasa untuk suku tahun yang keempat 2020. Kami sudah sampai ke pelajaran yang ke-13, namun kami mengundang Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam perjalanan dan pembelajaran Alkitab ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyucikan kami dan mengampuni kami, sebab kami persembahkan semua dalam nama Yesus. Amin. Bersama dengan saya ialah Pastor Jasli, pendeta daerah kependetaan Nahabah, dan juga Pastor Re, penyeleras wilayah 5 untuk tahun 2020, dan juga Pastor daerah kependetaan Rosso. Jadi selamat datang Pastor Jasli, Pastor Re. Terima kasih. Dan saya sebagai moderator, Pastor Malvin Gakim, akan membawa kita untuk mengembara di dalam pelajaran sekolah sabat kita kali ini seperti yang dinyatakan tadi dengan tajuk Surga, Pendidikan dan Pembelajaran Kekal. Dan ini merupakan pelajaran yang ke-13, pelajaran yang terakhir di dalam suku tahun kali ini dan juga tahun ini sebelum kita melangkah ke tahun 2021. Nah, kita sudah melihat ayat kunci untuk pelajaran kita kali ini yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Dan saya ingin mengundang Pastor Jasli untuk memberi sedikit ulasan mengenai ayat hafalan kita. Apakah yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia seperti yang disebutkan dalam ayat kunci kita kali ini dalam perjalanan sekolah sabat kita? Terima kasih Pastor Malvin. Selamat hari Sabat kepada semua saudara dan saudari. Ya, jadi pada Sabat ini dan kita melihat di dalam ayat hafalan kita sendiri, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ya, apa yang kita boleh pelajari ataupun peroleh daripada ayat hafalan kita ini. Ini adalah penjelasan sedikit dan saya ingin membaca kembali ya, baca kembali ayat ini di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apakah itu saudara-saudara? Adakah itu mengenai surga? Iya. Ini adalah mengenai surga yang mana Tuhan sudah sediakan bagi kita, ya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang menuruti perintahnya dan tidak akan berpaling daripada kebenaran Tuhan, ya. Jadi ada tertulis di dalam kitab ini, dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes 14 ya. Mari kita baca di dalam Yohanes 14. Kita baca dahulu apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14. Kembali deh.
ayat 1 dan ayat 2 ya di sini ya. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya. Inilah yang kita idam-idamkan sebagai pengikut-pengikut Tuhan, ya, pengikut-pengikut Yesus. Kita mengidamkan suatu tempat yang indah, yang kekal untuk kita tinggal, ya. Jadi mengenai ayat-ayat palan kita pada Sabat ini, pelajaran kita pada pelajaran ke-13 ini, dia berkaitan dengan kehidupan yang kekal di surga bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Jasli. Jadi saudara dan saudara sekalian, kita melihat bahwa apa yang disediakan Tuhan, kalau menurut daripada ayat kunci kita kali ini, tidak secara tersurat tetapi tersirat. Tapi saya percaya Roh Kudus Tuhan akan memimpin kita kalau kita baca dari keseluruhan daripada 1 Korintus 2 ayat 9 dan konteksnya dalam perenggan. Kalau kita baca daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-16, ia berupa satu pengetahuan, satu hikmat. Dan saya percaya saudara dan saudara sekalian, dan begitu juga dengan saya, percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Namun begitu, biasanya apabila kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan, biasanya orang akan cenderung melihat perkara-perkara pada masa hadapan. Jadi saya senang untuk berbicara dengan Pastor Ray mengenai apakah yang pendidikan Kristen melalui pembelajaran Alkitab beritahukan tentang apa yang berlaku selepas kematian dan kehidupan baru yang abadi, yang sesuatunya agak tidak kelihatan secara mata kasar kita pada hari ini, tapi pasti akan berlaku pada masa akan datang. Silakan Pastor Ray. Ya, selamat hari Sabat, Shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih dengan pertanyaan yang akan kita bahas pada saat ini tentang kematian dan juga kehidupan baru. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini berkenaan dengan nasib orang mati. Oke, kalau kita lihat di sini ada cerita yang mengatakan pada tahun 1600 seorang penulis Perancis bernama Blaise Pascal sedang merenung keadaan umat manusia. Baginya satu perkara yang sangat jelas, tidak kira berapa lama manusia hidup dan tidak kira seberapa baik pun kehidupan orang itu, cepat atau lambat orang itu pasti mati. Oke, di mana-mana kita akan lihat pasti ada kejadian orang akan mati. Nah, di sini dia dikatakan bahwa Pascal mengatakan benar, tidak diragukan lagi mengapa Alkitab menghabiskan banyak masa bercakap tentang janji yang menanti mereka yang telah mendapat keselamatan dalam Yesus. Janji tentang apa yang akan menanti mereka di masa depan. Nah, apa janji Yesus itu? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, saya ingin bacakan satu ayat, sebenarnya banyak ayat, tapi saya ingin bacakan satu ayat di sini. Dalam Yohanes 6 ayat 54 mengatakan seperti ini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, lihat saudara-saudara, ayat yang sangat baik tertulis dalam firman Tuhan Alkitab kita pada saat ini. Mengatakan siapapun yang hidup di dalam Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal sehingga akhir zaman. Nah, kita lihat dalam kehidupan baru pula. Oke. Dalam Wahyu 21, saya suka dengan membaca ayat dalam pelajaran ini karena berkaitan tentang kematian juga kehidupan baru. Dalam Wahyu 21 ayat 4, mari kita baca lagi dalam Wahyu 21 ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita sama-sama dalam Wahyu 21. Ayat yang keempat mengatakan, dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita.
sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, nasib orang mati pertama tadi kita lihat, apabila dia percaya kepada Tuhan, maka dia memperoleh janji daripada Tuhan, yaitu hidup kekal. Nah, apabila manusia itu sudah dikatakan hidup kekal, itu berarti kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yaitu tidak ada apa dikatakan dihapusnya air mata, maut tidak ada lagi, tidak ada perkabungan, tidak ada tangis, duka cita, segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Nah, sebenarnya pelajaran kita pada saat ini membuka mata kita bahwa apabila kita hidup dalam Yesus, kita walaupun kita sudah mati, tetapi dalam kehidupan kita saat kita masih hidup dalam Tuhan, maka kita mati dalam Tuhan dan kehidupan kita yang baru, kita akan tidak lagi merasakan kesedihan dan sakit penyakit. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan dapat menjalani kehidupan yang sangat baik. Jadi saya ingin katakan, di dalam ayat yang di atas seperti yang sudah dibacakan, memang sangat baik bagi kita dalam kehidupan sebagai manusia. Seperti pertanyaan tadi berkenaan dengan orang mati dan juga kehidupan baru. Jadi inilah ulasan yang saya dapat berikan dalam pertanyaan yang ditanyakan oleh Pastor Malvin sebentar tadi. Terima kasih Pastor Ray. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, semakin jelas apa yang Tuhan sediakan, Tuhan ingin sediakan dan Tuhan akan sediakan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Dan untuk mengetahui itu nampaknya Roh Kudus itu sangat penting, seperti yang disarankan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sehingga ayat-ayat yang seterusnya, yang melibatkan juga ayat kunci kita pada kali ini 1 Korintus 2 ayat 9. Ini merupakan satu hikmat, ini merupakan satu pengetahuan yang dinyatakan oleh Tuhan itu sendiri melalui Alkitab. Maka jelas, semakin jelas dan semakin jelas. Jadi Pastor Ray, kalau kita lihat di dalam perbincangan sekolah sahabat kita kali ini, dalam pelajaran sekolah sahabat kita kali ini, dia ada menyentuh tentang apa yang berlaku selepas kematian, dia bercakap tentang surga, dan ini semua biasanya kita yang masih hidup pada masa sekarang ini, kita mendengar dari khotbah, daripada pelajaran Alkitab. Jadi bagi Pastor Ray, kalau kita bercakap tentang surga dan kita bercakap tentang tema sekolah sahabat kita sepanjang suku tahun ini tentang pendidikan atau pendidikan Kristen, dan sudah tentu kita disarankan untuk melakukan pembelajaran Alkitab yang tidak putus-putus. Jadi bagi Pastor Ray, apa kaitan antara pengetahuan tentang surga, yaitu selepas kematian ini, kalau kita matilah, kita akan beroleh surga. Apa kaitannya surga itu dengan pengetahuan pendidikan dan juga pembelajaran yang kekal, yang berterusan? Silakan Pastor Ray. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pastor Malvin dengan pertanyaan ini. Jadi kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, saudara-saudara. Surga adalah sekolah, bidang pelajarannya alam semesta, gurunya yang tidak terbatas. Sebuah cawangan sekolah ini ditubuhkan di Eden, dan rancangan penebusan yang sudah tercapai, pendidikan itu akan jalankan kembali di sekolah Eden. Ini ditulis dalam buku Education oleh Ellen G. White dalam halaman 301. Nah, bagaimana surga, pendidikan dan pembelajaran kekal saling berkaitan? Wah, kalau ini mau dikaitkan, kalau kita pikir secara manusia memang kita tidak dapat kaitkan dengan secara pikiran manusia. Tetapi apa yang saya dapat dari pelajaran kita pada sahabat ini adalah surga ini di mana mengajarkan tentang kehidupan yang kekal itu. Amen. Dan pendidikan ini mengajar tentang kebenaran kekal itu, saling berkaitan. Dan dalam pembelajaran kekal mengajar untuk datang kepada Yesus yang kekal, tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah bahwa surga mengajar tentang kekekalan, pendidikan kita dalam pendidikan keagamaan, kekristenan mengajar tentang kebenaran yang kekal, dan juga
pembelajaran yang kekal itu mengajar tentang bagaimana Yesus yang tidak pernah berubah, bukan seperti manusia yang mudah berubah hati, tapi Yesus tidak pernah berubah hati. Jadi apa kaitan dia? Semuanya mengajarkan tentang kekekalan yang tidak berubah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mungkin ini saja dalam ulasan kita bagaimana surga, pendidikan, dan pembelajaran kekal saling berkaitan. Ya, terima kasih karena Pastor Ray sudah memberikan kita satu gambaran bahwa surga, juga pendidikan Kristen, dan juga pembelajaran yang berterusan itu dapat dikaitkan antara satu dengan yang lain. Implikasinya, ya saudara dan saudara sekalian, kita harus tetap belajar dan belajar dengan iman dan dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan, supaya apa yang berlaku di masa hadapan itu semakin lemah, semakin jelas di mata kita, walaupun kita tidak dapat sentuhnya pada kali ini, tetapi kita dapat merasakannya melalui pendidikan Kristen. Jadi pada saat ini kalau kita bercakap tentang pendidikan ataupun pendidikan Kristen, atau apabila kita bercakap tentang pembelajaran berterusan, ya Pastor Jasli, saya mau tahu, dan saya rasa para penonton juga mau tahu, apakah sumber pendidikan Kristen itu. Dan saya pasti pendidikan Kristen itu bermula daripada satu gelaran yang selalu kita sebut di pelajaran-pelajaran sahabat kita lepas, yaitu guru yang agung. Jadi banyak di antara para penonton di luar sana mau mengetahui siapakah guru agung itu untuk dalam pendidikan Kristen, untuk mengetahui apa itu surga dan apa yang guru agung ini ingin katakan tentang, dan ingin kita percaya tentang kontroversi besar atau pertentangan besar yang sebenarnya menjadi salah satu tema besar dalam Alkitab. Jadi boleh Pastor Jasli jelaskan siapakah guru agung ini dan apa yang dia katakan tentang kontroversi besar dalam Alkitab. Silakan. Terima kasih Pastor Malwin. Saudara dan saudari sekalian, sepanjang kuartal keempat tahun 2020 ini, kita telah mempelajari pelajaran tentang di mana aspek yang utama adalah pelayanan Yesus sebagai guru. Sebagai guru, dan sepanjang hidup dia itu dia mengajarkan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya tanpa penat lelah, Dia mengajarkan tentang siapa dirinya sendiri. Betul. Dia mengajar tentang keselamatan. Dia mengajar tentang pengampunan. Ada banyak sekali ajaran-ajaran yang dia telah berikan kepada pengikut-pengikut dia, dan termasuk kita sekarang ini. Jadi inilah keluarbiasaan Yesus. Jadi kita harus menjadikan itu sebagai satu pengajaran, didikan yang sangat-sangat terbaik dalam kehidupan kita. Ajaran Yesus itu tidak sama dengan ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Sebab dia menyangkut paut dengan keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal. Nah, jadi guru yang agung kita sudah tahu, yaitu Yesus sendiri, Yesus Kristus. Dan kontroversi yang kita ingin kupas pada sabat ini adalah tentang baik dan jahat, pertikaian baik dan jahat di antara Tuhan dan juga setan. Jadi apa yang Yesus telah lakukan di dunia ini, dia telah menebus kita, melalui kematiannya dia tebus kita daripada dosa, dan pada waktu itu siapa saja yang mau menerima Yesus, menerima ajaran dia, mempercayainya, menurutinya, kejahatan, dosa itu akan dikalahkan. Melalui kematian Yesus sendiri, pada waktu itu setan telah dikalahkan. Setan telah dikalahkan. Yesus menang dan dia bangkit. Itulah satu kemenangan yang besar bagi Tuhan dan bagi kita. Jadi kemenangan yang seterusnya adalah apabila kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, setan itu sendiri akan
dibinasakan, ya, orang-orang jahat akan dibinasakan, dan nanti tidak ada sesuatu lagi yang jahat, yang najis, yang dosa, semuanya adalah bersih dan juga mulia. Jadi kontroversi di antara jahat dan baik itu akan berakhir waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang mana yang kita idam-idamkan. Terima kasih. Ya, jadi satu berita baik yang kita dengarkan daripada pernyataan pelajaran sekolah sahabat kita kali ini, dan juga sudah tentu daripada Alkitab, di mana guru agung kita yaitu Yesus Kristus memberitahu bahwa pertentangan di antara baik dan jahat itu akan berakhir, dan pastinya starring tetap menang kan. Jadi starring kita adalah Yesus Kristus. Jadi sudah tentu kita sebagai umat-umat ciptaan Tuhan akan sokong siapa yang menang. Jadi pastinya yang menanglah kita sokong, dan pastinya bukan kita setakat sokong, kita mau berada di dalam naungannya. Dan sudah tentu di dalam pertentangan besar ini kita bercakap tentang dua jenis kerajaan. Kerajaan Tuhan dan juga kerajaan si jahat itu. Dan saya masih teringat ya Pastor Jasli dan Pastor Re, pada waktu Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, salah satu daripada cobaan usaha daripada setan itu ialah coba membuatkan Yesus tunduk kepada dia. Dan salah satu daripadanya ialah dia menawarkan kerajaan yang ada di dunia ini. Dia offer satu jalan pintas untuk Yesus supaya Yesus tidak perlu mati di kayu salib, dan Yesus dapat mengambil semula haknya. Tapi Yesus katakan dia memberi satu respon yang begitu keras untuk kepada setan, dan mengatakan hanya Tuhan saja yang layak disembah. Ya. Jadi terima kasih. Nah, Pastor Re, kalau kita melihat semua yang kita sudah bincangkan selama ini, apalagi untuk kali ini pelajaran sekolah sahabat kita kali ini, saya percaya ya datangnya daripada Alkitab. Ya, selain daripada pelajaran sekolah sahabat kita yang telah diolah khusus untuk suku tahun kali ini. Bagi Pastor Re, dan juga saya percaya mungkin ada saranan daripada Pastor Re tentang kitab suci ini. Mengapa kitab suci atau Alkitab ini sangat penting untuk menjamin pembaharuan atau kebaharuan Tuhan yang berterusan? Karena salah satu daripada tema gereja kita sekarang ini ialah melakukan pembaharuan, atau kita selalu panggil perkataan reformasi. Jadi mengapa Alkitab itu sangat penting untuk menjamin proses pembaharuan di dalam Tuhan? Silakan Pastor Ren. Ya, terima kasih Pastor Malvin. Kenapa Alkitab itu penting? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab penting bagi kita karena di sanalah kita akan mempelajari tentang bagaimana kita ditegur, bagaimana kita dinasihati, dan bagaimana kita mengenal siapa Tuhan, siapa Yesus bagi hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab penting karena di sanalah manusia mempelajari tentang kisah kasih Tuhan. Dan juga Alkitab dapat mengubah manusia menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak mempelajari Alkitab, contohnya kita hanya mempelajari sekolah Sabat. Setiap hari kita belajar sekolah Sabat tanpa kita buka Alkitab, ayat-ayat yang diberikan, kita hanya memperoleh nasihat yang ada di dalam sekolah Sabat yang kita dapat seperti kita belajar di sekolah-sekolah biasa. Tetapi apabila kita belajar sekolah Sabat dengan adanya Alkitab, seperti yang kita setiap hari lakukan, mempelajari sekolah Sabat, membuka ayat-ayat yang sudah ada, maka di situ kita lihat di mana akan dikatakan bahwa banyak sekali nasihat-nasihat yang akan diberikan kepada kita. Jadi semoga kita ke depan akan terus membaca Alkitab untuk mengetahui siapa diri kita, siapa keluarga kita, siapa sahabat kita, siapa Tuhan di dalam diri kita. Semoga ini dapat membantu kepada kita kenapa Alkitab penting untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Pastor Re. Satu ulasan yang begitu menarik dan memberi kita semangat yang baru untuk mempelajari Alkitab. Kita tidak boleh abaikan Alkitab ya Pastor Re. Dan seperti yang disarankan juga di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, dan kalau kita melihat konteksnya ya saudara-saudara sekalian, bermula daripada ayat ke-6, ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke seterusnya, dan juga ayat-ayat seterusnya selepas ayat yang ke-9 dalam 1 Korintus pasal 2, kita melihat bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Dan Tuhan hari ini, pada zaman ini khususnya, Tuhan berbicara kepada umat-umatnya melalui Alkitab. Di sana berisi hikmat, di sana berisi pendidikan. Dan itulah sebabnya kenapa seperti yang telah disebutkan oleh Pastor Ray sebentar tadi, kita harus membaca dan belajar Alkitab. Apa saja buku-buku ilmiah, apa saja buku-buku rohani, tanpa disandarkan kepada teks Alkitab, sudah tentu ianya sia-sia. Jadi sangat penting, apalagi kita mempelajari sesuatu yang kadang-kadang kedengarannya seperti misteri pada masa akan datang, dan juga kita bercakap tentang surga. Jadi saudara dan saudari sekalian, mari kita dengar pula apakah ulasan daripada Pastor Jasli mengenai sebab kita sudah dengar pelajaran, pengajaran, apa yang dikatakan oleh Guru Agung itu tentang masa hadapan, tentang surga, tentang kehidupan kekal, apakah yang akan berlaku dengan kontroversi, pertentangan besar itu antara baik dan jahat, dianya akan berakhir dan kemenangan ada pada pihak Tuhan. Dan sekarang yang mustahak di sini, saya percaya penonton-penonton yang ada di rumah maupun di mana saja berada ingin bertanyakan soalan ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini soalan praktikal. Kita sudah tahu, oke, belajar Alkitab, kita melihat pelajaran sekolah Sabat. Tapi yang saya percaya ini juga luahan daripada para penonton. Jadi kalau sudah belajar Alkitab, sudah belajar sekolah Sabat, apa lagi yang harus kami lakukan sementara menantikan pengakhiran kepada semua perkara-perkara, atau kita boleh katakan akhirat. Ini dunia akhirat. Sebelum kita sampai kepada dunia akhirat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu dilakukan sebagai murid-murid Yesus yang setia sementara kita masih hidup pada masanya? Silakan Pastor Jasli. Terima kasih sekali lagi Pastor Malvin. Ya, saudara dan saudari sekalian, satu pertanyaan yang agak mudah tapi sukar dijawab juga. Ya, jadi kita tidak tahu bila waktunya Yesus datang. Tanda-tanda sudah ada, ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah mengenai pertanggungjawaban atas kehidupan kita sendiri, ya. Sebab kita tidak boleh membela ataupun membawa orang yang lain di dalam keselamatan ini, penghadapan penghakiman, dan siapa yang harus selamatkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak boleh, kita hanya bertanggung jawab diri kita sendiri masing-masing, ya. Kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya. Jadi apa yang kita lakukan sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya ingin bacakan di sini dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Kunci bagi kita sekarang adalah berpegang pada iman kita. Wah. Mempercayai janji-janji Tuhan, hidup sesuai dengan cahaya yang kita miliki, dan bertahan hingga akhir. Itulah yang kita harus lakukan. Oke, ada beberapa perkara tadi. Pertama, berpegang pada iman kita yang kita sudah terima, ya. Kita sudah percaya Tuhan. Amen. Dan kita tahu bahwa keselamatan itu ditawarkan untuk kita, dan kita mempunyai janji-janji. Apa saja janji-janji Tuhan, janji-janji manisnya tentang kehidupan kekal, ya, yang tidak akan berakhir, ya. Dan juga terang, cahaya yang kita sudah miliki, yang mana setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi jangan kita abaikan itu, oke? Dan apapun cabaran-cabaran kita dalam kehidupan kita, kita harus bertahan, jangan mundur lagi. Oke? Jadi kita tahu sekarang ini keadaan dunia kita makin banyak yang sangat-sangat
membuat kita panik ya. Sekarang ini COVID-19 ya, banyak cabaran-cabaran lagi mungkin yang lebih hebat daripada ini. Tapi biarlah kita terus bertahan di dalam kehidupan kita. Hidupkan kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran Tuhan ya, dalam kebenaran Tuhan. Penurutan yang sungguh-sungguh. Jadi saya ingin bacakan di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Jadi kita dapat tanggung apapun mungkin cabaran-cabaran yang kita hadapi sekarang ini. Kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita dapat hadapi semua kesusahan-kesusahan ataupun penderitaan yang akan datang di dalam dunia ini dan kepada kehidupan kita seharian. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan agar kita senantiasa waspada dengan kepercayaan kita dan jangan sama sekali tinggalkan itu untuk memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih. Saya senang dengan apa yang telah dikongsikan oleh Pastor Jasli sebentar tadi dengan apa yang harus kita lakukan sementara menantikan pengakhiran kepada dunia sekarang ini, dunia yang fana ini, di mana kita harus menghidupkan kehidupan Kristiani dan melakukannya itu sampai ke akhirnya, bertahan sampai ke akhirnya. Jadi melakukan gaya hidup Kristen itu merupakan satu tanda umat yang benar menyatakan satu seperti promosi ataupun seperti campaign. Kita campaign kerajaan Tuhan dan melalui campaign ini kita dapat memperlihatkannya itu bukan saja daripada perkataan Alkitab yang kita ucapkan, tetapi daripada gaya hidup kita, itu hidup sesuai dengan cahaya Tuhan. Itu yang saya dengar daripada Pastor Jasli sebentar tadi, dan saya harap para penonton yang ada di manapun Anda berada pada saat ini, juga saya bersama dengan Pastor Jasli, Pastor Ray dan keluarga kita masing-masing, kita pasti akan mengkabarkan atau memberitakan kabar baik kerajaan Tuhan itu dengan gaya hidup Kristen kita yang baik, dan kita bertahan sampai ke akhir. Jangan kita menyimpang ke kanan, ke kiri. Jangan lagi kita menoleh ke belakang. Terus maju ke depan. Suatu pernyataan yang indah. Jadi saudara dan saudara sekalian, nampaknya kita hampir kepada penghujung perbincangan pembelajaran sekolah Sabat kita pada kali ini. Namun saya percaya Pastor Jasli dan Pastor Ray ada sesuatu yang ingin dikatakan. Apa yang Anda boleh simpulkan secara ringkas tentang pembelajaran sekolah Sabat kita untuk pelajaran sekolah Sabat ke-13 untuk suku tahun keempat 2020 ini. Pastor Ray, silakan. Oke, iya. Sebelum kita menutup dengan pelajaran kita pada Sabat ini, saya sangat senang untuk membacakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, di mana mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, apa yang dituliskan kepada kita? Yang dituliskan kepada kita pada saat ini adalah firman Tuhan, supaya kita dapat mengenal siapa Tuhan itu. Jadi sangat baik kepada kita dengan pelajaran pada saat ini, di mana seperti yang saya sudah katakan tadi, firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat ini mempersiapkan diri kita menjalani kepada kehidupan yang kekal. Surga, pendidikan, pembelajaran kekal, semua ini, semua yang kita pelajari setiap hari, firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari, itu sebenarnya membawa kita melihat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan bukan lagi melihat kepada dunia. Jadi semoga dengan firman Tuhan yang kita belajar setiap hari, melalui Alkitab, renungan, motivasi, kata-kata nasihat yang datang daripada Alkitab, itu akan membuatkan kita tidak melihat terus kepada dunia. Karena apabila kita fokus kepada dunia, maka dunia akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Itulah daripada saya, Pastor Malvin. Terima kasih Pastor Ray. Bagaimana Pastor Jasli? Apakah rumusan keseluruhan daripada pelajaran sekolah Sabat kita kali ini?
Ya, Pastor. Secara keseluruhannya untuk pelajaran kita, pelajaran yang ke-13 saja ya. Ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran kita ini, sekolah kita berterusan. Betul. Ya, yang ada di dunia sekarang ini dan dia akan diteruskan di dalam kerajaan surga. Ya, pembelajaran itu, dan sekolah itu adalah kerajaan surga sendiri dan guru itu adalah Yesus sendiri. Subjeknya adalah alam seperti yang tadi ya, alam. Jadi kita dapat ketahui bahwa secara keseluruhannya hidup kita ini akan bersama-sama dengan Tuhan yang kita muliakan dan kita agungkan dalam hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi begitulah tadi saudara dan saudara sekalian rumusan pelajaran sekolah sahabat bagi pelajaran ke-13 untuk kali ini, dan saya percaya saudara-saudara sekalian pelajaran kita kali ini juga memberi gambaran kepada apa yang sudah kita lalui, 12 pelajaran yang sudah kita lalui bersama-sama. Dan saya percaya saudara-saudara sekalian pendidikan atau hikmat atau pengetahuan daripada Alkitab yang kita terima, mari saya mengundang saudara dan saudara sekalian untuk bersama-sama dengan kami, saya, Pastor Jasli, Pastor Ray, untuk bersama-sama menerapkannya dalam kehidupan kita sampai ke akhirnya. Saudara dan saudara sekalian, tidak lama lagi Yesus Kristus akan datang kali kedua nanti. Dan pada waktu Yesus membawa kita ke surga, kita berada di surga buat 1000 tahun lamanya. Dan kita akan bertanya kepada Tuhan, apa saja persoalan, apa saja keraguan-raguan kita tentang apa yang akan berlaku di dunia yang baru. Tuhan pasti menjawabnya sesuai dengan kemampuan pemahaman kita. Dan setelah selesai 1000 tahun, saudara-saudara sekalian, seperti yang telah disebutkan salah satu ayat Alkitab, Wahyu 21 ayat 4. Dan baca daripada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dalam Wahyu 21. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan kerajaan surga itu, bertapak semula ke dunia ini, planet bumi ini juga. Setelah planet bumi ini dibersihkan dari kesan dosa, kehadiran dosa, dan kuasa dosa. Inilah pengharapan kita saudara dan saudara sekalian. Dan saya harap Anda mengatakan, saya mau tetap setia kepada Tuhan. Jadi untuk itu, saya senang untuk membawa kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dan masa ruangan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini untuk mempelajari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui pelajaran Alkitab yang digubah khas di dalam pelajaran sekolah sahabat kali ini untuk kami tatap bersama-sama, untuk kami renungkan bersama-sama, dan seterusnya. Bukan saja kami ketahui, tetapi kami terapkan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, bantu kami dalam komitmen kami untuk tetap setia sampai ke akhirnya. Biarlah kami menjadi agen-agen-Mu, agen-agen kerajaan surga, memberitakan kabar baik kerajaan Tuhan itu kepada semua orang di dunia ini. Keselamatan itu kami pasti adalah secara pribadi, hubungan kami secara pribadi dengan Tuhan. Namun dengan pengalaman yang ada pada kami juga mau kongsikan itu pada orang lain, supaya mereka juga merasakan kebersamaan dan keterlibatan mereka di dalam kerajaan Tuhan itu. Oh Tuhan, tidak kira siapapun mereka ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau akan menunjukkan kepada kami siapapun mereka yang perlu kami kabarkan kabar baik yang kami pelajari, khususnya tentang pelajaran sekolah sahabat kami kali ini, yaitu tentang surga, tentang pendidikan, dan tentang pembelajaran yang berterusan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau mendengarkan kami. Kiranya Tuhan akan terus memberkati, melindungi, serta melimpahkan limpah kurnia, kasih setia, pengampunan dan keadilan, damai sejahtera, iman yang teguh, serta kekuatan juga kesehatan berserta dengan penghiburan, menjadi bahagian kepada kami semua, mulai menjadi bahagian dalam kehidupan kami semua dan keluarga kami juga, mulai daripada saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sehingga ketemu lagi. Tuhan memberkati.